Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai, meridai, bahkan merahmati kita. Oleh karenanya mari kita buktikan kesyukuran kita atas segenap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, tambahan nikmat untuk kebaikan hidup di dunia, dan yang lebih istimewa adalah kebahagiaan, keselamatan untuk kehidupan di akhirat. Dalam kesempatan malam ke-30 Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, salat maghrib terakhir bulan Ramadan, begitu pula salat isya, dan insyaallah berangsur sampai salat asar yang terakhir di bulan Ramadan untuk tahun ini. Banyak hal yang harus kita perhatikan, yang mana kita melihat kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Begitu pula nasihat-nasihat para salafun salih terhadap jamaahnya, yang kesemuanya di akhir bulan Ramadan mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, diarahkan bahwa bulan Ramadan telah kita berupaya untuk memaksimalkan dan memperbanyak amal saleh. Maka yang pertama harus kita perhatikan, kita harus melestarikan, melanjutkan amal saleh yang kita telah lakukan di bulan Ramadan. Ketika tidak ada kelanjutannya atau malah berkurang daripada yang biasanya di bulan Ramadan, itu adalah perlu perhatian khusus. Yang kedua, diingatkan, dipesankan bahwa amal saleh yang telah banyak kita lakukan janganlah rusak atau janganlah berkurang itu karena dari kita. Itu karena ulah kita, karena tindakan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesanan khusus buat kita yang telah banyak melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
wala takunu, dan janganlah kalian sama seperti nagadat gazlaha min ba'di quwwatin angkasa, wanita yang stres, wanita gila yang telah merajut benang menjadi kain. Sehelai benang demi sehelai itu dirajut menjadi selembar kain. Lalu kemudian setelah menjadi kain, menjadi kuat, diurai kembali satu persatu. Kalau di dalam kisah Al-Quran, wanita dalam Al-Quran, di sana dikatakan bahwa perempuan itu punya usaha tenunan untuk membuat kain. Maka digajilah beberapa pekerja untuk membuat tenunan atau membuat kain. Lalu kemudian setelah jadi, digaji lagi beberapa pegawainya untuk menguraikan kembali menjadi benang. Ini yang menjadi pesanan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang pertama adalah amal yang banyak itu tidak bisa terpelihara kalau kita tidak memeliharanya. Amal yang banyak, amal soleh yang kita sudah lakukan, yang kita sudah perjuangkan, itu harus sepenuh hati kita menjaganya. Kalau tidak, itu akan mendatangkan kerugian di hari kemudian nanti. Yang kedua, ayat mulia ini menjelaskan kepada kita, wahai orang beriman, ingatlah, jadilah orang yang sadar. Jangan menjadi orang yang tidak sadar, orang yang stres atau orang yang gila, yang mana sudah berada pada tahap atau posisi yang baik, sudah berada pada tahap atau posisi yang sudah dijamin keselamatannya, tetapi karena ketertipuan dunia, ketertipuan angan-angan, ketertipuan dari syaitan, maka berubah dan tidak mampu menjaganya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan, gugurkan, rusakkan amal-amal kalian itu dengan dua hal. Yang pertama, menyebut-nyebutnya. Yang kedua, membuat si penerima atau yang dibantu itu menjadi kecewa atau sakit hati. Bil manni wal adza. Itu artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan. Agama ini melakukannya adalah semata dengan keikhlasan. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada secuil atau sekecil apapun selain daripada mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala itu sangat pencemburu. Dalam semua hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala asyrakus syirk. Itu sangat pencemburu. Tidak mau diduakan dan tidak mau dianggap ada yang lain yang bisa sama posisinya atau minimal hampir sama posisinya. Kalau sudah ada yang lain yang dianggap itu, Allah berlepas diri. Saya berlepas diri dengan apa yang kalian persyarikatkan denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena tidak pantas, tidak mungkin ada yang bisa, jangankan sama, yang mendekati saja Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Maka kalau ada yang ingin juga dinilai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diperhatikan juga oleh makhluk atau yang lainnya, Allah melepaskan diri. Saya aghna 'anis syirki, saya lebih kaya daripada segala yang kalian mau jadikan sebagai tandingan bagiku. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang banyak amal soleh yang sudah mulai dari malam pertama yang ditekankan adalah beramal soleh dengan penuh ketakwaan. Yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan juga ada dua hal. Segala apa yang kita lakukan daripada ibadah atau amal soleh yang kita lakukan itu adalah pertama pendekatan diri kepada Allah. Bukan untuk menjadi atau apalagi mau menagih jasa kepada yang kita bantu, yang kita berikan bantuan atau yang kita perhatikan, tapi semata-mata pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pelepasan diri dari kehinaan. Pelepasan diri dari kehinaan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillah aina ma tuqifu." Senantiasalah manusia itu diancam dengan kehinaan di mana saja dia berada, atau apa saja statusnya mereka, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpelihara, amal saleh, amal ibadahnya semata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hubungannya dengan Allah itu terpelihara. Wa hablum minan nas, dan hubungan kepada sesama manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kepada siapa yang punya kemampuan untuk menagih atau menganggap berjasa kepada orang yang tidak mampu yang dia bantu. Kenapa? Karena dasarnya adalah sudah pernah kita sampaikan, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah tidak menginginkan engkau mengembalikan atau memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala umpan baliknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kami melakukan perbuatan baik supaya kalian juga atau kamu juga berbuat baik kepada sesamamu. Jadi agama, tuntunan agama bukan kita menunggu kepada yang kita bantu saat itu, tetapi harapan kita mereka yang membantu kepada yang lain. Ternyata itulah kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai sesuatu kebaikan, memberikan bantuan kepada sesama, lalu kemudian yang diberikan bantuan itu memberi bantuan juga kepada yang lain, berbuat baik kepada yang lain, disitulah baru Allah berikan saham. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan setiap orang itu melakukan kebaikan apa yang kita telah perbuat kepadanya. Bukan menunggu balasan daripadanya, karena itu hanya sedikit. Tetapi kalau kita memberikan bantuan perhatian kepada seseorang, lalu seseorang itu memberikan juga bantuan kepada sesamanya atau kepada yang lain, maka kita adalah contoh, kita memulainya, maka
kita akan mendapatkan setiap tambahan orang-orang yang diberikan kebaikan oleh orang yang kita pernah berikan kebaikan, kita mendapatkannya. Kemudian selanjutnya, hablum minallah, itu sudah jelas. Bulan Ramadan tujuannya, mari kita perhatikan. Tujuannya adalah untuk hati manusia. Kelengahan kita atau kekurangan kita kadang seolah-olah hatinya orang lain yang kita mau pikirkan. Hati orang yang kita selalu mau bahas, padahal yang ditugaskan untuk kita adalah hati kita sendiri. Kenapa? Hati orang tidak mungkin bisa kita mengetahuinya. Hati kita sendiri itulah yang bisa kita tahu, dan yang mengetahuinya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cari perhatian dari yang lain, tapi perbaiki hati untuk Allah Subhanahu wa taala menilainya. Di sana kita lihat bagaimana begitu mudahnya masuk surga kalau kita tahu jalannya. Pantas kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku yadkhulunal jannah, bisa masuk surga semua, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bertanya sahabat, karena yang sadar, yang kata orang Jawa, yang melek waktu itu langsung bertanya, siapa? Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Nabi tidak menunjuk si A, si B, tapi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku berarti itu pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakaiku, tidak mengikutiku, berarti dia tidak mau. Kita ambil contoh, hati ini adalah menjadi ukuran. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau menghinakan kami pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yang pada hari itu harta yang pernah menjadi kebanggaan pemiliknya tidak berlaku lagi, berfungsi lagi. Malu wala banun, anak-anak yang pernah menjadi kebanggaan tetapi tidak diarahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala juga lari dari kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dari mana sumber hati yang selamat? Qalbin salim, itu dari asahan, dari tempaan bulan Ramadan. Maka pantas kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka, laknat dari Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah beramal berRamadan berulang-ulang tetapi hatinya tidak bisa lunak. Kata-katanya masih tetap kasar, selalu perasaannya untuk dirinya dan tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka. Mari kita menguji pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di hadapan kita memang ada dua, ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Maka orang bilang, kalau sudah demikian, itu pilihan kita. Allah sudah tidak berlepaskan diri untuk urusan duniamu, hidupmu di dunia. Saya tidak mau campuri, saya tunggu nanti di hari akhirat. Siapa yang datang dengan qalbin salim, itulah yang saya akan layani, itu yang saya akan terima.
Siapa yang datang dengan bukan hati yang salim, yang selamat, dia adalah orang kafir. Dia adalah yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak bergeming sedikit pun untuk melayani, untuk berbicara dengan mereka. Allah tidak mau memperhatikan mereka, bahkan Allah tidak mau membersihkan mereka dari dosa. Kemudian selanjutnya kita perhatikan ya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita hafal mati kadang hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat, falyukrim jarahu. Karena ini banyak, ada dhaifahu, tapi kita ambil satu saja mengingat waktu. Jafal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Pelajaran kita dalam hal bertetangga, kehidupan bertetangga, semua ada di dalam masjid, ada di dalam menyusun shaf, menghormati tetangga, mengucapkan salam keselamatan, mendoakan keselamatan tetangga. Ya, kita mulai dari shaf-shaf yang ada di dalam masjid. Bagaimana tanda-tanda iman, tanda-tanda orang berilmu adalah memberikan idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dalam satu majelis atau dalam satu tempat duduk misalnya diminta untuk merapat supaya ada bagian, ada tempat dari orang yang datang kemudian, fafsahu, berikan lowongan. Yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kelonggaran, Allah akan memberikan kelowongan bagimu. Dari penjelasan hadis mulia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, salah satu tandanya adalah menghormati tetangganya. Semua mendengarkan, semua malah menghafal. Bahkan ada yang mengatakan, saya sudah lama mendengar itu. Bukan itu nanti yang ditanyakan, tetapi berapa atau di mana-mana saja tempat yang engkau sudah amalkan hadis itu. Kalau Nabi mengatakan menghormati tetangga itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka kalau tidak menghargai, menghormati tetangga, berarti tidak beriman. Bulan Ramadan itulah tujuannya, mengantarkan takwa kepada hati orang-orang yang beriman, sehingga hatinya selalu lembut, selalu rela, selalu ikhlas di dalam menerima perbedaan antara kepentingan atau keselera kita dengan selera orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka kalau kita bertanya masing-masing, bagaimana keadaan kita dengan tetangga, yang ada adalah ini, tapi mudah-mudahan pada kita atau jamaah kita tidak demikian. Saya pernah mendengar seorang yang berbicara dengan temannya, tetapi ketika itu kami dekat padanya, dia mengatakan, saya di sini satu lorong tidak ada yang berani dengan saya. Saya langsung balik melihat, Masya Allah, begitu bangganya, padahal sebenarnya itu adalah bukan orang beriman. Kenapa takut? Ya, saya tidak kasih. Saya tidak mau kasih dia saya tidak mau kasih kesempatan untuk main-main dengan saya. Kalau perlu saya tidak demikian. Yang ada adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita diperintahkan memuliakan
tetangga, memuliakan tamu, memuliakan orang yang lebih besar atau lebih tua dari kita, yang punya ilmu dari kita. Kenapa itu semua? Karena agama tidak memerintahkan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Agama, Al-Quran ataupun hadis tidak ada satupun yang memerintahkan untuk kita mencari atau berusaha untuk dimuliakan, untuk dihormati. Yang ada adalah menghormati. Siapa yang menghormati orang lain berarti dia menghormati dirinya. Siapa yang mau menghinakan orang lain, apapun alasannya, apakah dia orang kaya atau dia adalah pejabat atau yang lainnya, mempunyai kelebihan yang bisa dibanggakan, bukan orang beriman. Kenapa? Suatu saat pasti dia akan terhina. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang beriman, jangan pusing mencari kemuliaan dari sesama. Kenapa? Karena kemuliaan itu pemiliknya hanya 3. Walillahil izzah, bagi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Walil mu'minin, dan bagi orang beriman. Tapi kalau hanya 3, tidak mungkin ada yang lain. Maka tidak mungkin kita jadi Tuhan, tidak mungkin kita jadi Rasul. Maka yang ada bagi kita adalah orang beriman. Mau mulia, jadilah orang beriman. Kata Ustaz Arif, ya, Ustaz Arif sering, bahkan pernah di tempat ini dia mengatakan, tania atau malebi deenai semapakalebi. Ya, artinya apa? Sejalan dengan itu, kalau mau dihormati, mau dipandang mulia, maka muliakanlah orang lain. Disitulah agama mengajarkan bagaimana tatanan atau tata cara untuk ketika kita berjalan bertemu dengan orang yang duduk, rombongan orang yang duduk, maka yang berjalan memberi salam, mengucapkan salam. Begitu pula rombongan anak-anak bertemu dengan orang dewasa, orang besar, maka yang kelompok anak-anak itulah yang memberi salam. Dari salam inilah isyarat mau mulia, muliakan orang lain. Tanda kemuliaan, iza huyyitum bitahiyyah, jika engkau huyyitum bitahiyyah, jika engkau mendapatkan penghormatan, penghargaan dari orang, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka kembalikan, jawablah yang lebih dari yang mereka ucapkan, yang kamu terima, aw rudduha, atau minimal jawab seperti yang dia ucapkan kepadamu. Itulah salam. Assalamualaikum, jawaban waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih sempurna. Seperti itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala, gambaran nabinya kepada kita. Cari kemuliaan, berikan satu kemuliaan, maka engkau akan mendapatkan beberapa kemuliaan. Satu kali kita beri salam, maka orang yang menjawabnya Masya Allah, maka para jamaah, ya biasa kita saksikan ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran hanya 5 orang yang menjawab. Maka yang memberi salam mengulangi Assalamualaikum. Padahal sebenarnya itu tidak perlu. Yang perlu adalah ketika kita sudah mendengarkan, maka tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Ini kesempatan. Kalau kita diberikan keselamatan, ucapan selamat, kembalikan itu, jawablah, karena itu adalah perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita yakini apa yang kita lakukan, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
sudah menganggap bahwa ini adalah kesungguhan kita yang sudah mendekati kesempurnaan. Ini adalah perlu waktu tinggal, karena kita sudah bersungguh-sungguh, maka tinggal satu, mempertahankannya. Modalnya adalah kesabaran. Modal masuk surga hanya dua, bersungguh-sungguh dan sabar. Maka kesabaran ini adalah bersabar untuk memeliharanya, karena bukan pada awal, bukan ada pada pertengahan yang Allah Subhanahu wa taala nilai kepada kita, tetapi adalah akhir daripada kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Di awal innamal a'malu binniyat, itu menentukan di awalnya untuk siapa. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala pasti ketemu nanti pada akhirnya. Tapi kalau tidak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan pasti mandek, pasti macet, maka tidaklah menjadi penilaian karena tidak sampai di hari akhir. Kita finish sekarang bulan Ramadan untuk tahun ini. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu buat kita semua. Dan kalau memang ini adalah akhir atau bulan Ramadan terakhir bagi kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terbaik, bahkan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha, upaya kita kalau memang sudah maksimal, insyaallah itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keyakinan kita, sehingga amal saleh yang kita telah lakukan kita bisa lanjutkan setelah bulan Ramadan. Amal saleh yang telah banyak kita kumpulkan, kita bisa pertahankan, kita bisa menjaganya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti insyaallah. Jalanallahu wa iyyakum minal amilin wal faizin wa da'alni bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.